Perkenalkan, saya Dr. Nadia Ayu Tiarasari dari PT Sapta Indra Sejati Site Atmo. Hari ini saya akan memberikan materi seputar COVID-19. Coronavirus disease 19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona adalah keluarga virus yang menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Biasanya, gejalanya meliputi demam, biasa di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, diare, sesak nafas, bahkan pada tahap lanjut bisa menyebabkan penyakit pneumonia dan bisa menyebabkan ancaman gagal nafas. Bagaimana penyebaran virus corona? Dari individu yang terinfeksi bisa melalui droplet atau percikan yang berasal dari batuk, bersin, atau pada saat berbicara. Kemudian kontak dekat, bisa melalui jabat tangan atau menyentuh. Ketiga, menyentuh bagian permukaan atau objek yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh wajah tanpa cuci tangan. Siapa saja orang yang dapat mengalami komplikasi parah dari penyakit COVID-19? Yang pertama, orang dengan lanjut usia. Yang kedua, orang dengan penyakit penyerta seperti gangguan pernapasan, meliputi PPOK, asma bronkial. Yang kedua, penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Kemudian yang ketiga, diabetes. Yang keempat, penyakit gagal ginjal kronis atau yang mempunyai riwayat cuci darah. Yang kelima, penyakit autoimun. Yang keenam, penyakit kanker. Maka dari itu, orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid harus ekstra untuk menjaga kesehatannya. Sampai sekarang, COVID-19 belum ada vaksin dan pengobatan. Namun dilaporkan ada beberapa jenis obat seperti anti malaria dan anti HIV untuk pengobatan COVID-19. Obat-obatan yang diberikan sekarang hanya obat-obatan suportif dan untuk mencegah komplikasinya. Bagaimana pencegahan COVID-19? Ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan meliputi lakukan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, membersihkan ruangan dengan cairan disinfektan. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, terapkan etika bersin dan batuk. Yang kelima, diet gizi seimbang. Yang keenam, istirahat yang cukup minimal 7-8 jam per hari. Yang ketujuh, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Yang kedelapan, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang kesembilan, olahraga secara teratur. Yang kesepuluh, jaga kesehatan mental. Yang kesebelas, untuk orang-orang dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung lainnya, harus minum obat secara teratur. Yang ke-12, apabila ke tempat ibadah, menggunakan perlengkapan pribadi. Yang ke-13, rapat dengan vendor atau pelanggan agar menggunakan komunikasi jarak jauh. Yang ke-14, apabila karyawan pada saat sedang bekerja mengalami sakit, segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ke-15, mencari sumber terpercaya mengenai berita COVID-19. Apa saja
saja hal yang tidak boleh dilakukan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, karyawan atau keluarga dilarang melakukan perjalanan dinas ataupun non-dinas keluar kota. Yang kedua, tidak menyentuh wajah dengan tangan. Yang ketiga, tidak berjabat tangan. Yang keempat, jauhi orang yang sedang mengalami batuk atau bersin. Yang kelima, jauhlah dari kerumunan atau keramaian. Yang keenam, jangan mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang dan tidak merokok. Yang ketujuh, kurangi konsumsi berita atau media sosial seputar COVID-19 yang membuat Anda khawatir. Demikianlah materi kesehatan seputar COVID-19. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kuat lawan COVID. Semangat pagi! Bagaimana penularan COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi langsung ke tubuh manusia. Virus ini berpindah dari satu orang ke orang lainnya, terutama melalui cipratan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi berbicara, batuk, ataupun bersin. Cipratan tersebut dapat mengenai mulut atau hidung dari orang yang terdekat. Cipratan tersebut terlalu berat terbawa jauh di udara, mereka hanya terbawa 1 meter dan cepat menetap pada permukaan benda. Virus ini dapat bertahan pada permukaan yang tidak diketahui sama sekali, sehingga lebih baik untuk membersihkan setiap bagian permukaan peralatan kerja dengan rutin yang mungkin terinfeksi COVID-19. Tangan sebagai media menyentuh permukaan benda, yang mana dapat terkontaminasi dengan virus. Hindari menyentuh mata, hidung, ataupun mulut oleh tangan yang mungkin terkontaminasi COVID-19. Ketika batuk ataupun bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku atau menggunakan tisu sekali pakai. Tisu yang sudah digunakan, buanglah segera ke tempat sampah yang tertutup. Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan dari coronavirus adalah dengan sering mencuci tangan dengan bahan alkohol 60-70% atau sabun dan air selama 20 detik. Ini akan menghilangkan virus yang menempel di tangan Anda. Tetap sehat dan cegah penyebaran COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat. Pakai hand sanitizer setelah absen pinjer dengan kandungan alkohol 65-70%. Cukup dengan 1 tetes, lalu ratakan ke permukaan tangan dan sela-sela tangan. Jangan membuka pintu menggunakan telapak tangan. Gunakan siku tangan untuk membuka pintu, atau gunakan punggung atau bahu untuk membuka pintu. Langkah mencuci tangan. Basahi tangan dengan air. Letakkan sabun di atas telapak tangan. Gosok telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Gosok telapak dengan telapak dan jari saling terikat. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Jempol kanan digosokkan memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan dan sebaliknya.
Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya, gerakan memutar. Bilas dengan air mengalir. Tutup keran dengan punggung tangan atau siku. Keringkan tangan sampai benar-benar kering. Apabila keran berbentuk ulir, gunakan tisu untuk menutup keran. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah yang tertutup. Etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan ketika batuk atau bersin, karena dapat membuat cairan batuk atau bersin menempel di tangan dan menular kepada orang lain saat terjadi sentuhan. Ketika batuk atau bersin, tutup mulut dan hidungmu dengan lengan dan siku atau menggunakan tisu sekali pakai. Langkah memakai masker. Bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan cairan mengandung alkohol 70%. Tidak menyentuh bagian dalam masker. Pastikan masker menutup rapat hidung, mulut, hingga bawah dagu. Mencuci masker kain. Gunakan air panas dengan suhu di atas 60 derajat Celcius dan deterjen. Bersihkan dan rendam masker kain. Bilas, lalu keringkan di bawah sinar matahari. Membuang masker sekali pakai. Lepaskan masker dari belakang kepala atau telinga. Lipat masker sehingga virus droplet ada di bagian dalam lipatan. Rusak masker dengan cara menggunting. Desinfeksi masker dengan cairan disinfektan. Buanglah bekas masker ke dalam tempat sampah yang tertutup. Membuang sampah. Semprot terlebih dahulu sampah yang akan dibuang dengan disinfektan. Cara melepas handscoon. Lepas handscoon tanpa menyentuh bagian luar. Video edukasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dengan physical distancing. Pada saat berangkat kerja, pastikan sehat. Pakailah seragam lengan panjang atau jaket, mind permit, hand sanitizer, peralatan makan dan minum, dan sajadah. Jangan lupa menggunakan masker, dan APD. Sebelum naik bus, wajib jaga jarak pada saat pengecekan suhu badan.
Di dalam unit bus, usahakan duduk di tempat yang diperbolehkan. Pakai seatbelt, tetap memakai masker, minimalkan memegang interior bus, dan berbincang dengan rekan lain. Driver validasi form minutes dengan benar. Tidak salam dan cium pipi secara langsung ketika bertemu kenalan. Tidak salam secara langsung, lakukan salam jarak jauh. Tidak berkumpul-kumpul di satu tempat dalam waktu lama. Ketika pulang ke rumah, jangan bersentuhan langsung dengan anggota keluarga. Lakukan disinfeksi terhadap barang bawaan dan segera mandi. Ketika keluar rumah, pastikan memakai baju lengan panjang, memakai masker, dan membawa hand sanitizer. Pada saat melepas sweater atau kaos, lakukan dengan benar. Pada saat menerima paket kiriman ke rumah, lakukan disinfeksi dan jemur sekitar 15 menit.